Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua di rumah? Baiklah, kembali lagi di video saya. Di dalam video ini, saya akan melakukan konseling individu. Sebelum saya menampilkan bukti dokumentasi saya telah melakukan konseling individu, di sini izinkan saya memperkenalkan kembali, barangkali kalian lupa dengan nama saya. Perkenalkan, nama saya Andrian Ramadhani. Asal sekolah saya dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Saya kelas 5B, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, di sini teman-teman, perkenalan saya rasa sudah cukup. Baiklah, di sini saya ingin memberikan kalian contoh dari konseling individu yang dimana saya mengkonselingi seorang pria yang ada problem atau ada masalah di dirinya tentang pekerjaan atau tentang karirnya. Baiklah, sebelum kalian melihat tayangan konseling individu saya, nanti di dalam PowerPoint saya akan menjelaskan apa itu karir sehingga kalian dan semuanya dapat memahami dan belajar bersama-sama. Baiklah teman-teman yang di rumah, jangan bosan-bosan untuk menyaksikan video dari saya karena saya akan berbagi informasi yang insya Allah bakal bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, kita simak videonya. Bye-bye. Baiklah, apakah kalian di rumah sebelumnya mengetahui apa itu karir? Pengertian karir. Karir adalah suatu kondisi yang dapat menunjukkan peningkatan status pekerjaan seseorang dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh organisasi. Serangkaian pekerjaan dan posisi yang diisi oleh seseorang selama masa jabatannya. Karir dapat menunjukkan peningkatan dan pengembangan karyawan individu pada tingkat yang dicapai selama pekerjaan mereka di dalam suatu organisasi. Beberapa contoh karir pada bagian pendidikan yaitu guru, dosen, tutor, konselor, dan lainnya, dan staf pendidikan seperti kepala sekolah, administrator, pengawas sekolah, pustakawan, dan lainnya. Sedangkan menurut para ahli, pengertian dari karir yaitu menurut Henry Shimamura, karir adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang sepanjang hidup mereka. Sedangkan menurut Faisal Rifai, karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama bekerja, atau dapat mengatakan bahwa karir adalah semua posisi yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya. Baik, yang selanjutnya yaitu perencanaan karir. Untuk perencanaan karir itu sendiri adalah proses di mana seseorang dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir mereka. Perencanaan karir ini memungkinkan setiap orang untuk mengevaluasi keterampilan dan minat mereka sehingga mereka dapat mempertimbangkan karir yang mereka pilih, memilih karir alternatif, menetapkan tujuan karir, dan sebagainya. Perencanaan karir juga merupakan rencana yang mempengaruhi kemampuan karyawan, anggota organisasi, atau individu untuk mengikuti promosi atau proses pekerjaan berdasarkan persyaratan posisi dengan keterampilan mereka. Yang selanjutnya yaitu alasan perencanaan karir itu penting. Beberapa alasan yang membuat perencanaan karir begitu penting yaitu 1. Untuk mencapai sesuatu yang dianggap bahagia. 2. Untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap berharga. 3. Dapat mempelajari hal-hal baru. Dan yang terakhir, 4. Tentu saja mengembangkan dan melatih keterampilan. Baiklah teman-teman, kita beralih ke manfaat perencanaan karir. Manfaat dan keuntungan perencanaan karir yaitu yang pertama, mengembangkan karyawan
yang nantinya dapat dipromosikan. Yang kedua, mengenali potensi karyawan. Yang ketiga, mengurangi pergantian karyawan. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir, kelima, mendukung implementasi rencana bisnis organisasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan karir. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan karir. Yang pertama, pekerjaan yang menyenangkan. 2. Memahami di tempat lain. 3. Ketaatan pada organisasi. 4. Panduan dan sponsor. 5. Membantu bawahan. Dan yang terakhir, 6. Peluang untuk meningkatkan pekerjaan. Baik, di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis dari karir. Yang pertama, realistik. Tipe kepribadian yaitu mencintai pekerjaan, menggunakan alat, keterampilan teknis, keterampilan fisik, mesin, materialis, berfokus pada kekuatan, status dan praktik, sedikit toleransi. 2. Investigatif. Tipe kepribadian yaitu suka teka-teki dan tantangan, senang belajar matematika, aman dan senang membaca sains, kemampuan menganalisis, berpikir kompleks dan abstrak, serta menjadi perhatian. 3. Artistik. Tipe kepribadian yaitu suka membuat lagu, mencintai seni, menulis, kreatif, menggunakan alat di tempat kerja, mencintai kebebasan, terbuka, dan mengekspresikan diri. 4. Sosial. Tipe kepribadian yaitu peduli, membantu, diskusi tentang cara bekerja atau bekerja dalam kelompok, banyak bicara, keterampilan verbal dan sosial yang unggul, sederhana, fleksibel, berpegang pada nilai-nilai idealistis, rendah hati, ramah, dan memahami situasi orang lain. 5. Enterprising. Tipe kepribadian yaitu ambisius, mudah bergaul, mempengaruhi orang lain, tegas, yang ingin dikenal, pemimpin, tidak sabar, bangga, percaya diri, tertarik pada tingkat dan kekuatan. Yang terakhir yaitu konvensional. Tipe kepribadian yaitu menilai sesuatu dengan uang, dapat diandalkan, mengikuti instruksi dan peraturan, cara diatur, bergantung pada orang lain, sulit dibuka atau tutup seperti organisasi. Perencanaan yang baik, ia menyukai lingkungan kantor dan angka kemampuan bekerja. Baiklah, untuk sama-sama memotivasi kita untuk berkarir dan bercita-cita, di sini izinkan saya untuk memberikan sedikit kalimat motivasi untuk kita semua. Keputusan yang kau ambil di hari ini akan menentukan takdirmu di masa yang akan datang. Bermimpilah setinggi-tingginya dan bekerja keraslah untuk segera mewujudkannya. Jangan berpikir untuk menyerah. Selama keinginan itu ada, Allah pasti akan menunjukkan jalan. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja.
Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya informasikan kepada kalian. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video saya tadi? Jika ada kurang atau kritik yang ingin kalian sampaikan, boleh komen di bawah ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Baiklah teman-teman, saya rasa penyampaian saya cukup sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.